Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Nina Berta. Hari ini kita bikin roti sobek pandan yuk. Pertama-tama, kita pastinya butuh tepung, tapi tepungnya yang protein tinggi. Nah, tepung itu ada 3 ya, ada protein tinggi, ada sedang, sama rendah. Biasanya kalau untuk roti yang kita pengen seratnya yang bagus, yang panjang-panjang, itu kita pakai yang tepung protein tinggi, oke? Nah, ini caranya. Aku mau masukin dulu bahan-bahan yang kering ya. Contohnya di sini ada gula pasir. Terus ada susu bubuk. Nah, ini ada ragi, tapi raginya nanti ya, belakangan. Jadi aku mau kasih tahu kalian, ini cara untuk bikin roti tanpa harus ngulennya lama-lama gitu. Jadi yang pertama, semua yang kering-kering tadi kita masukin. Oh ya, tadi ada garam juga ya di dalam. Jadi pokoknya ini semua yang kering-kering, kita campurin kayak gini. Yang dry ingredients ya, tepung, gula, garam, sama susu bubuk. Ini dicampur dulu sampai rata. Ingat ya, ragi jangan dimasukin, sama nanti margarin terakhir aja ya. Di sini aku pakai margarin, tapi kalau teman-teman mau pakai mentega, boleh banget, pilihan aja. Oke, nah ini kan udah rata seperti ini. Berikutnya, nah, aku udah ada air pandan, atau bisa juga teman-teman masukin suji juga nih pas bikinnya. Kita masukin ya. Ini bikin air pandannya tuh gampang banget. Jadi cuma daun pandan plus daun suji kalau mau. Terus teman-teman blender dan saring. Udah gitu aja. Resepnya nanti semua ada di description box ya. Jadi nanti bisa lihat di situ. Ini kita aduk dulu. Nah, ini awal-awal akan terlihat adonannya tuh kayak kayak agak menggumpal gitu. Tapi nanti lama-lama dia jadi agak soft. Ini pokoknya kita aduk terus. Kita aduk terus. Nah, kalau bikin roti yang biasanya kan ini semuanya langsung di mixer ya. Tapi kalau aku caranya mau masukin semua bahan kering sama yang basah. Terus aku mau tunggu dulu sampai minimal 30 menit gitu. Pokoknya ini kita campurin sampai rata. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman lihat dulu, perhatiin teksturnya. Ini kan kelihatan agak kering ya. Nah, ini sebenarnya cairannya udah cukup. Cuman karena cairan itu butuh waktu ya untuk menyatu dengan si tepungnya. Atau tepung itu atau bahan kering butuh waktu untuk menyerap airnya tadi gitu. Jadi sebenarnya biasanya kalau orang bikin roti langsung dimasukin semua terus langsung di mixer, bisa aja sih, tapi kerjanya akan lebih lama dan akan lebih berat. Nah, dengan cara kayak gini, kita gabungin dulu semuanya di dalam mangkuk, terus ditunggu sampai 30 menit, nanti kerja mesin atau kerja mixer kalian itu akan lebih ringan, dan kalisnya juga akan lebih cepat. Nah, ini aku mau aduk lagi sampai lebih rata lagi. Kalau ini kan teman-teman masih lihat tepungnya masih banyak ya. Nah, aku aduk sampai rata lagi. Habis itu tinggal ditunggu deh 30 menit sampai 1 jam. Itu boleh di suhu ruang ya. Nah, teman-teman, sekarang teksturnya udah kayak gini, tapi pastinya masih kasar banget ya. Nah, ini aku tutup. Terus kita akan tunggu minimal 30 menit sampai 1 jam. Jadi, waktu kita nunggu kayak gini, kita bisa melakukan hal yang lain, misalnya angkat cucian, nyetrika, dan lain-lain, atau nyantai. Ya udah, ini aku mau tunggu dulu sampai dia lembut dan menyatu, terus aku mau sambil santai dulu. Oke, ini tadi tepung yang udah didiemin, jadinya kayak gini nih. Tuh, dia udah lembek-lembek kayak gini. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke mixer ya. Ini tadi sekitar 30 menitan deh, 30 menit lebih ya. Nah, kalau seandainya kamu mau dieminnya lebih lama lagi, lebih baik dimasukin ke dalam chiller. Oke? Kalau cuma 30 menit sampai 1 jam, nggak perlu dimasukin ke chiller.
Berikutnya, kita masukin ragi. Di sini aku pakai ragi instan. Nah, jangan khawatir, nanti pasti aduk, pasti raginya larut. Oke, kita masukin. Oke, ini nanti margarin belakangan. Sekarang aku mau mix dulu ya. Ini di mix sekitar 7 menitan. 7 menitan bisa lebih sih, jadi tergantung nanti kamu lihat aja ya. Kalau misalkan raginya udah larut, berarti kamu udah bisa masukin margarin. Kita mix pakai slow speed, oke? Kita matiin ya mixernya. Nah, ini tadi udah berjalan 7 menit. Ya. Ini aku mau turunin dulu. Nah, ini memang posisinya belum kalis ya. Tapi raginya udah larut. Ini aku mau turunin dulu adonannya. Nah, ini masih jauh dari kalis. Sekarang kita masukin margarin. Masukin margarin. Nah, kita mix lagi sekitar 7 menitan atau sampai, pokoknya nanti sampai kalis, nanti aku kasih lihat ya kalisnya seperti apa. Kita mix lagi. Oke, kita lihat lagi adonannya. Nah, ini udah hampir kalis. Nah, sekarang aku mau masukin tepung sedikit aja. Jadi kita tuh bisa tambahin kalau misalkan dirasa adonannya ini terlalu basah. Jadi kadang-kadang takaran airnya itu atau takaran tepungnya bisa disesuaikan pada saat berjalan ya. Jadi misalkan teman-teman ganti tepung merek A, B, C. Nah, itu punya daya serap yang berbeda-beda terhadap air. Jadi kalau misalkan airnya kurang atau mau tambahin tepungnya sedikit aja, itu juga boleh ya. Ini aku tambahin sekitar 1 sendok makan, oke? Nah, ini kita lanjut lagi aduk sampai dia nanti benar-benar kalis. Oke, teman-teman, kita lihat adonannya. Nah, teksturnya udah kelihatan beda banget ya dari yang tadi. Ini aku mau kasih sedikit minyak tanganku biar kita bisa lihat dia udah kalis atau belum sih gitu. Nah, ini udah kalis ya. Kalau udah kalis tuh dia bisa di stretch seperti ini. Dia tipis, stretchy, lembut ya. Tuh, udah transparan dan nggak sobek. Oke, nah ini sekarang mau aku keluarin dulu dari mixer. Kita pindahin ya adonannya. Aku pakai scraper yang kayak gini nih. Soalnya kalau pakai scraper yang kayak ini dia nggak ngikut ke bowl, jadi agak susah. Jadi aku pakai yang kayak gini. Aku ambil dulu. Seneng banget aku megang adonan roti, lembut-lembut, kenyal-kenyal gimana gitu. Nah, ini tangannya aku udah kasih oil sedikit, terus ini kita bentuk bulat aja. Kayak gini, nggak usah terlalu sempurna, nggak masalah. Nah, cukup kayak gini. Kasih minyak sedikit. Kita taruh di bowl sekarang. Ini di resting kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Nanti kita lihat kalau dia udah mengembang 2 kali lipat. Nggak ada patokan waktu bikin roti karena aku kan nggak pakai proofer atau segala macam. Jadi semuanya alami banget, tergantung suhu ruang teman-teman juga, oke? Oh ya, ditutup ya. Jangan lupa ditutup pakai cling wrap. Setelah 1 jam, adonannya udah kayak gini, udah ngembang. Kebetulan sekarang cuacanya lagi agak dingin, jadi 1 jam.
Ya, ini udah cukup banget. Teksturnya. Oke, sekarang aku mau keluarin ini ke working table. Aku minyakin dulu sedikit tangannya. Ini nggak usah dikempesin sekarang, nggak masalah. Pokoknya dikeluarin dulu aja. Gitu. Nah, ini baru kamu kempes-kempesin di sini. Nah, nanti ini kita akan bagi adonannya jadi 4. Masing-masing adonan itu beratnya 150 gram. Kalau mau lebih sedikit, nggak masalah. Tapi sebenarnya tergantung juga dengan loyang yang kamu pakai. Oke, hari ini aku mau bagi adonannya jadi sekitar 150. Ini caranya. Nah, ini gasnya kan masih ada, tapi ini nggak usah khawatir, nggak usah dihabisin sekarang gasnya, karena nanti kalau kita habisin gasnya sekarang, takutnya adonannya ini nanti jadi terlalu kenceng, terlalu stres kembali gitu ya. Karena kan ini kalau habis di resting, adonan itu dia jadi relax tuh, relax banget, kamu bisa relax banget. Jadi dia ngikutin bentuknya yang kita bentuk gitu ya. Nanti kalau kita uak-uak lagi, kita pencet-pencet lagi, nanti dia jadi stres, terus susah dibentuknya. Nah, ini sekarang aku mau timbang dulu ya. Nah, ini aku bagi 2 panjang kayak gini supaya portioningnya lebih gampang. Nah, cara ngebagi adonannya ini nggak harus dibagi 2 kayak aku begini. Tergantung cara kalian masing-masing ya. Aku mau bagi 2 dulu. 150, sekitar 150. Timbang. Oke, kurang dikit. Nah, sebisa mungkin pas motong itu langsung pas gitu ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, tadi yang potongan kecil aku selipin ke dalam. Ini diemin dulu aja. Kayak begini. Terus ini aku mau bagi lagi. Yeay, langsung pas. Seneng banget tuh kalau langsung pas. Oke. Nah, pokoknya dibagi semua ya. Sekarang aku udah punya 4 bagian adonan yang beratnya sekitar 157 gram. Nah, ini baru aku mau kempesin di sini. Terus nih diketengahin aja. Baru aku buletin ya. Baru dibuletin. Buletannya nggak usah terlalu kenceng ya, nggak masalah. Terus biasanya aku suka kasih minyak sedikit gini biar tetap moist, nggak gampang kering. Karena sekarang aku kerja di ruangan ber-AC. Taruh sini. Nah, kita lakuin hal yang sama ke semua adonannya. Ini nggak ada cara khusus sih, asal aja begini. 2 tangan juga boleh, 1 tangan juga boleh, ditutup sama kelingking ya. Nah, seperti itu. Kalau udah semua dibuletin kayak gini, ini namanya pre-shape. Nah, sekarang kita akan tutup dan tunggu sekitar 20 sampai 30 menit. Pokoknya sampai adonannya rileks. Jadi nanti waktu kita bentuk, mau kita gulung lagi, itu dia ngikut ya. Kita tutup dulu. Jangan lupa harus tutup ya. Kalau nggak nanti wah, kering deh. Jelek banget nanti. Adonan yang tadi udah kita pre-shape, ini yang udah diistirahatkan sekitar 20 menitan ya. Pokoknya kita bisa rasain sendiri adonannya itu kalau misalkan udah relax gini, lemes-lemes kayak gini, itu udah selesai. Tapi kalau misalkan kalian rasa adonannya tuh masih kenceng banget, masih stres, masih tegang gitu, diistirahatin lagi ya. Nah, ini berikutnya aku mau kasih tepung sedikit.
sedikit aja. Terus kita butuh rolling pin. Tekan-tekan dulu pakai tangan, biar gasnya keluar ya. Yang bulat-bulat gitu, ada bubble-bubble-nya biar keluar. Oke, sekarang ini aku mau roll. Tuh ya, kelihatan bubble-nya. Itu isinya gas. Santai aja rollnya ya. Aku mau balik. Nah, kalau misalkan kalian nih udah roll adonannya tapi dia ngelawan nih, abis di roll balik lagi, abis di roll balik lagi, berarti resting di tahap pre-shape-nya itu kurang ya. Jadi teman-teman bisa diamin lagi adonannya, tapi jangan lupa ditutup, ntar kering. Nanti kering terus ditempelkan cicak, jadi pokoknya harus ditutup. Kita roll, kalau bisa rollnya itu tekanannya sama dan ukuran lebarnya juga sama. Nah, kalau udah kayak gini, aku mau lipat ujung yang sini, ujung bawah sama ujung atas, semuanya ke tengah. Nah, lipat kayak gini. Ini boleh sambil dibentuk-bentuk lagi. Kayak gini. Roll lagi biar gasnya juga hilang. Aku putar. Habis itu baru kita roll ke depan. Ya, yang bagian atasnya aku giniin ya, teman-teman. Di apa sih namanya nih? Ditekan-tekan pakai jempol ya. Oke, ini baru aku gulung ke depan. Oke, nah seterusnya kita bentuk adonannya semua kayak cara yang tadi sampai habis semua. Oke, sekarang tinggal dimasukin ke dalam loyang ya. Ini aku pakai loyang yang panjangnya 25, ininya 10, sama tingginya juga 10 ya. Terus aku udah kasih butter. Iya, aku tahu loyang aku jadul, bukan yang anti lengket. Jadi aku kasih margarin. Sorry, bukan butter. Aku kasih margarin ya, semuanya supaya nggak lengket. Sama dalamnya aku kasih, apa nih namanya? Kayak lapisan baking paper gitu ya. Sekarang kita masukin. Masukin. Dari tengah dulu aja. Seperti ini. Pinggir. Ini jaraknya dikira-kira sih. Dikira-kira aja. Nah, ini yang paling pertama tadi. Dia sudah sedikit mengembang. Ups, sempit. Geser dulu. Kira-kira. Nah, jadi ini semua udah masuk ke dalam loyang kayak gini. Sekarang saatnya di final proofing atau tahap pengembangan terakhir. Nah, ini bisa sekitar 45 sampai 1 jam, 45 menit sampai 1 jam, tergantung suhu ruangan kalian masing-masing. Kalau misalkan pakai proofer bisa lebih cepat, bisa setengah jam sampai 40 menit. Tapi ini aku nggak pakai proofer, jadi nanti aku akan pakai air panas. Nah, aku udah rebus air panas di belakang situ. Jadi nanti aku mau masukin ke oven yang nggak nyala. Ovennya jangan dinyalain ya. Ovennya nggak nyala. Terus aku mau masukin air panas di situ. Jadi aku menciptakan ruangan yang hangat untuk si roti ini supaya bisa ngembang lebih cepat dan lebih cakep. Oke? See you 1 jam kemudian.
Ini adonan yang udah proofing sekitar 1 jam. Udah naik kayak gini ya. Sekitar berapa ya? 3-4 kalinya. Terus aku olesin pakai susu full cream. Ya ini olesinnya pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Mau susu full cream, mau heavy cream, cooking cream, terserah aja sih. Pelan-pelan aja. Nah ini biasanya 1 jam udah cukup sih. Jadi jangan terlalu ngembang juga ya. Kita oles. Oke, cukup. Olesnya jangan banyak-banyak. Terus sekarang kita langsung masukin di oven yang udah dipanasin di suhu 175 sampai 180 derajat Celcius, tergantung dari oven kalian masing-masing. Oke, ini panggang sekitar 40 menit. Yeay, udah matang. Ini masih panas banget ya, kalian hati-hati. Nah, pas masih panas, dikasih margarin atau mentega biar mengkilap, shiny. Wangi roti baru mateng itu enak banget. Oke, sekarang aku mau keluarin dari loyang. Tapi karena masih panas banget, pakai ini dulu ya. Terus karena loyang aku bukan yang non-stick, aku mau tes dulu pakai pisau supaya dia nanti keluarnya gampang. Biasanya sih aku gini-giniin dulu. Tadi kan udah dikasih margarin, cuma kadang emang masih suka lengket. Nah, kalian kalau pakai yang loyang non-stick mungkin lebih gampang ya. Kalau aku emang jadul nih loyangnya. Oke. Sip. Masih panas sekali. Nah, ini kita siapin cooling rack ya, kayak gini. Yang bolong-bolong. Semoga dia langsung keluar. Yeay! Asik, roti kita udah jadi nih. Ih, panas. Aduh. Wow, lihat deh. Empuk banget kelihatannya. Nah, ini kalau udah mateng kayak gini, kalau bisa jangan langsung dibelah atau jangan langsung dipotong. Nah, karena di dalamnya itu masih ada steam. Kalau seandainya kita langsung buka, langsung belah atau langsung potong, steamnya itu keluar. Nah, itu bisa menyebabkan rotinya lebih cepat kering. Tapi kalau misalkan emang mau langsung dimakan saat itu juga, hari itu juga, ya nggak apa-apa sih dibuka. Nah, aku biasanya kalau roti satu loyang gini bisa sampai 2-3 hari itu masih oke banget. Nah, ini kita tunggu sedikit adem dulu ya, baru nanti aku kasih lihat dalamnya. Oh ya, sambil nunggu rotinya agak adem sedikit, aku mau kasih bonus tips tambahan buat kalian. Gimana sih caranya kita mengetahui kebutuhan berapa gram adonan untuk menyesuaikan dengan loyang yang kita pakai. Nah, misalkan contoh ya, ini aku udah siap-siap kalkulator nih. Contoh ya, tadi loyang yang aku pakai itu ukuran 25 kali 10 kali 10. Nah, kalau ada angka 25 kali 10 kali 10, itu selalu ingat bahwa itu adalah rumus volume sebenarnya. Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi jangan terbalik ya, panjang, lebar, tinggi. Oke, 25, 10, 10. Nah, kita hitung volumenya. Jadi 25 kali 10 kali 10. Gampang, udah tahu dong hasilnya berapa? 2.500. Nah, itu adalah volume loyang yang kalian pakai. Oke, nih yang di belakang tadi adalah volume loyang yang kalian pakai. Terus kalau udah tahu volumenya, berikutnya apa?
tadi kan 2.500. Untuk mengetahui jumlah adonan yang kita butuhkan, kita harus bagi volume ini dibagi dengan 4. Jadi 2.500 dibagi 4. 2.500 dibagi 4 adalah 625. Jadi adonan yang dibutuhkan untuk memakai loyang ini adalah 625 gram. Nah, contohnya roti yang tadi kita bikin, aku bikin perbagiannya itu adalah 157 gram. Kita hitung ya, 150 gram. Maaf ya guys, beribet. 157 gram dikali 4 adalah 628. Nah, berarti jumlah yang aku masukkan ke dalam loyang ini sudah tepat. Bisa nggak kalau adonannya lebih sedikit atau lebih banyak? Oh ya, bisa aja. Kenapa enggak? Tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau mau sedikit masih oke, karena kan loyangnya besar. Tapi jangan sampai terlalu melebihi kapasitas loyangnya. Gimana? Udah ngerti? Kalau udah ngerti, subscribe dulu, like, dan komen YouTube channel aku. Terus share tips yang tadi sama teman-teman kamu semua, supaya kita semua pinter bareng-bareng. Nah, sekarang aku mau tunjukin dalamnya ya. Biasanya belahnya itu kayak gini. Nih belah, ini masih panas. Tunjukin seratnya. Nah, tuh kayak gini. Wow, nice banget kan? Nah, serat-serat yang panjang ini bisa didapatkan kalau seandainya tadi kalian ulenin adonannya itu sampai kalis. Nah, ini deh, udah jadi roti sobek ala Nina Berta. Jangan lupa coba resepnya di rumah. Kalau udah coba di rumah, upload dong di story kamu, terus tag aku. Nanti aku repost deh. Thank you for watching.